Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masih mempelajari ya kitab Syarah Nabawiyah ini ya, dari sejak lahir sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita sudah masuk ke bab perang Uhud ya. Sebelumnya cikal bakalnya perang Uhud ya. Dan di perang Uhud ini kita masuk ke bab terbunuhnya singa Allah ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, pamannya Nabi ya. Beliau radhiyallahu anhu wafat di perang Uhud ya. Kemudian dia dibelah hatinya oleh Hindun ya, dimakan hatinya oleh Hindun ya. Untung aja para ulama-ulama mengatakan bahwa kalau saja Hindun makan itu sampai ditelan ke dalam perutnya, wah, berarti dia menelan penghuni surga itu. Bisa jadi Hindun masuk surga gitu. Gitu. Tapi tidak sampai ditelan ya sama dia, akhirnya dia muntahkan karena nggak bisa nelan dia. Gitu. Jadi begitu bencinya dia ya terhadap pengikut-pengikut Nabi. Ya, karena dia ininya terbunuh ya, pembesar dia ya. Pada saat perang Badar itu ya, suaminya terbunuh. Gitu, suami pertama dia masalahnya. Sudah dirahmati Allah, Hindun juga akhirnya masuk Islam dia gitu. Cuma Nabi nggak mau deket-deket dia gitu, karena muak melihat mukanya si Hindun itu ya. Itulah ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya ya. Bahkan orang yang kita benci sekalipun, yang telah membunuh paman kita sendiri, begitu dia masuk Islam akhirnya ya sudahlah gitu kan. Itu ya. Pembunuh Hamzah namanya Wasi ya, bin Harb. Nah, ini diperintahkan juga ini oleh Hindun yang perintah, kalau kamu bisa membunuh dia, kamu akan kubebaskan dari budak dan kamu akan kukasih hadiah macam bla 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 macam. Sehingga Wasi ini juga nanti masuk Islam. Ya, kemudian Nabi nggak mau deket-deket dia ini. Kalau ada Wasi, jangan dekat aku dia, jangan ya. Gitu. Karena Nabi sedih begitu orang yang meninggal itu ditombak oleh si Wasi ini, si budak ini ya. Dan akhirnya dia masuk Islam itu tadi ya. Dia kata dia, tidak ada yang setimpal ya, aku ingin membalas keburukanku pada saat aku membunuh Hamzah. Aku ingin membunuh nabi palsu namanya Musailama Al-Kadzab. Tapi Nabi udah wafat ya. Nabi sudah wafat, kemudian itu di zaman Abu Bakar Siddiq ya. Pembunuh Hamzah, Wasi bin Harb berkata, dulu aku adalah budak Jubair bin Mut'im.
Kala itu pamannya Toimah bin Adi telah terbunuh pada perang Badar. Maka tatkala pasukan Quraisy bergerak menuju Uhud, Jubair berkata kepadaku, sesungguhnya jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad SAW sebagai tebusan pamanku, maka engkau merdeka. Ya kan? Wasi berkata, aku pun berangkat bersama pasukan Quraisy. Ya. Dulu aku adalah seorang Habsi, ya, budak dari Habasa, ya. Aku mahir melempar tombak dengan cara lemparan orang-orang Habasa, ya. Karena dia budak dari Habasa, ya. Itu Ethiopia, ya, Afrika. Jarang aku meleset jika melemparkannya, maka ketika kedua pasukan telah bertempur, aku pergi untuk mencari Hamzah dan mengawasinya hingga akhirnya aku melihatnya berada di tengah-tengah pasukan laksana onta abu-abu yang lincah. Ia mengobrak-abrik pasukan dan tidak dapat dihadang oleh apapun. Demi Allah, kata si Wasi ini, ya. Wasi bin Harb. Aku benar-benar telah bersiap melakukan apa yang aku inginkan darinya. Aku bersembunyi dari penglihatannya di balik sebuah pohon atau sebuah batu supaya ia mendekat ke arahku, tetapi aku didahului oleh Siba bin Abdul Uzza. Tatkala Hamzah melihatnya, ia berkata, mendekatlah kepadaku, wahai anak dari perempuan pemotong kelentit. Kelentit maksudnya klitoris, ya. Kalau kelentit itu bahasa Palembang juga sama itu. Apa namanya itu? ya jorok, ya, gitu. Kelentit katanya. Di bahasa Palembang kelentit itu Masya Allah, ya. Malu vagina, gitu. Ya. Pemotong kelentit, ibunya adalah seorang tukang khitan. Wasi berkata, lalu ia membabatnya dengan babatan yang membelah kepalanya. Wasi berkata, aku menggerakkan tombakku ketika aku telah yakin akan mengenainya. Aku melemparkan ke arahnya dan mengenai bagian bawah perutnya hingga menembus keluar lewat belakangnya. Kena, ya, mati dia, ya. Ia berjalan ke arahku tetapi ia tersungkur. Aku meninggalkannya dan juga tombakku hingga akhirnya dia tewas. Lalu aku mendatanginya lagi, ya, dan mengambil tombakku. Kemudian aku kembali ke tenda dan duduk di dalamnya. Karena aku tidak punya kepentingan dengan orang lain, aku membunuhnya hanya karena ingin memerdekakan diriku sendiri. Maka ketika itu aku tiba di Mekah, aku dimerdekakan. Ya, jadi tidak ada tujuan lain dia, cuman ingin dia dimerdekakan dari budak, ya. Gitu. Sebenarnya bukan memusuhi Islam dia, kan, gitu. Karena dia ingin bebas dari budak, ya, kan. Ini adalah dalam kitab Fathul Bari bab 7 halaman 346. Saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, penguasaan Medan, meskipun ini bab kepenguasaan Medan, ya. Meskipun kerugian besar telah menimpa pasukan Islam karena terbunuhnya singa Allah, maksudnya Hamzah, ya, dan singa Rasulnya, yaitu Hamzah tadi bin Abdul Muthalib, pasukan Islam tetap menguasai seluruh medan peperangan. Pada hari itu Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, dan Az-Zubair bin Al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Tolha bin Ubaidah, Abdullah bin Jahsi, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ar-Rabi, Anas bin Anadar, dan orang-orang yang semisalnya. Mereka menggempur lawan dengan gempuran yang memporak-porandakan keteguhan mereka dan mengobrak-abrik kekuatan mereka. Jadi Islam menguasai medan ini, ya, gitu. Artinya
kemenangan sudah akan diraih kalau saja pemanah-pemanah yang diperintahkan Nabi itu nggak turun ya, karena mereka udah kabur semua itu. Makanya pemanah tuh turun mengambil harta rampasan, ya kan? Sehingga diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ya, datang lagi dia kocar kacir lah akhirnya kan, sehingga Nabi terluka ya pada saat itu. Saudaraku rahmati Allah, dari bab berikutnya yaitu dari pelukan seorang wanita berpindah ke adu pedang dan perisai kulit. Di antara ksatria yang terjun pada hari itu adalah Hanzalah, ya. Hanzalah, orang yang dimandikan oleh malaikat ya. Karena mereka ini pengantin baru tadinya ya, pengantin baru, kemudian dia melakukan jima, kemudian ada panggilan perang, makanya dia perang. Begitu dia perang, ternyata dia wafat. Orang nggak tahu, tapi ternyata tempat dia itu basah, banyak air, karena malaikat yang memandikan dia. Ya, itu kisahnya ya. Gitu. Jadi Hanzalah adalah orang yang dimandikan oleh malaikat. Dia adalah Hanzalah bin Abu Amir. Sedang Abu Amir ini adalah Ar-Rahib yang dijuluki si Pasik di atas ya. Hanzalah adalah orang yang baru saja menikah, maka ketika ia mendengar panggilan untuk berperang, nah ini ya. Padahal ia sedang bersama istrinya, segera ia melepaskan diri dari pelukannya dan langsung bangkit pergi berjihad. Makanya judul babnya dari pelukan seorang wanita berpindah ke adu pedang dan akhirnya syahid. Ketika ia bertemu pasukan musyrikin maksudnya ya, di medan perang pertempuran ya, ia menerobos barisan musuh hingga sampai di hadapan komandan pasukan musyrikin Abu Sufyan ya. Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Ia hampir saja membunuhnya andai saja Allah tidak menganugerahkan syahadah kepadanya. Ia telah berhasil mengalahkan Abu Sufyan, maka tatkala ia telah berada di atasnya dan menguasainya, ia terlihat oleh Shaddad ya, oleh Shaddad bin Al-Aswad, maka ia memukulnya hingga tewas ya. Kalah Abu Sufyan ya, tapi memang rezekinya Abu Sufyan ya, akhirnya dalam riwayat nanti dia akan masuk Islam itu kisahnya ya. Jadi Hanzalah ini luar biasa ya, baru pengantin baru, kemudian dia jima, ada panggilan jihad, dia langsung berangkat, semangat ya kan, dia lupa kalau dia masih belum mandi ya. Akhirnya dia wafat di medan perang, malaikat yang mandikannya, karena para sahabat lihat kok pada basah ini, ada air di tempat dia wafat itu. Luar biasa ya, malaikat yang mandiin berarti surga ya, syahid namanya. Kemudian masuk ke bab berikutnya, peran pasukan pemanah di peperangan tersebut di Uhud ya. Ini karena strategi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, dia menaruh ahlu panah ya, yang handal ya dalam memanah dan tidak akan pernah meleset ya. Sekali dia mana tuh bisa 2-3 orang kena tuh, mati tuh ya. Kelompok yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengambil posisi di Jabal Ar-Rumah ya. Maksudnya gunung pemanah ya, gunung para pemanah, namanya Jabal Ar-Rumah. Mempunyai andil besar dalam mengontrol arus serangan untuk kepentingan pasukan Islam di medan pertempuran Uhud tersebut, karena bisa melindungin kaum tentara muslimin ya. Pasukan berkuda Mekah di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid yang dibantu oleh Abu Amir si Pasik ya, pasukan Kristen ya, pasukan musyrikin ya.
telah menyerang 3 kali untuk menghancurkan sayap pasukan Islam sebelah kiri dengan tujuan menyusup ke bagian belakang pasukan Islam untuk membuat kekacauan dan kebingungan di barisan mereka dan menimpakan kekalahan telak atas mereka. Tetapi para pemanah itu menghujani mereka dengan anak panah hingga gagallah ketiga serangan mereka tersebut. Ya. Gagal. Ya. Jadi ini strategi yang dibuat Nabi kita Muhammad SAW sangat luar biasa, ya kan? Dalam kondisi perang, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu. Ya, tentu saja Allah lah yang membimbingnya. Bab berikutnya, kekalahan menimpa pasukan musyrikin. Ya, kalah kaum musyrikin itu. Tapi akhirnya dia berbalik, menyerang balik karena pasukan pemanah itu tuh turun mengambil harta rampasan. Padahal Nabi sebelumnya sudah katakan jangan turun walaupun apa yang terjadi sebelum aku perintahkan. Tapi ternyata ya mereka hilaf ya, silau lihat dunia ya kan. Nah ini merupakan juga satu dalil ya, bahwa kalau kita tidak taat kepada pemimpin kita, ya kita akan hancur. Ya. Terutama pemimpin yang sunnah ya, gitu. Yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Begitulah kobaran yang sengit dalam peperangan tersebut ya berlangsung. Pasukan Islam yang kecil itu tetap menguasai seluruh medan sehingga melemahlah ya keteguhan para ksatria pasukan musyrikin. Dari barisan mereka mulai bercerai-berai dan dari arah kanan, kiri dan depan sampai belakang ya, seolah-olah 3.000 orang musyrikin sedang menghadapi 30.000 muslim ya. Jadi sepersepuluhnya, mereka 30.000, muslim 3.000. Bukan melawan beberapa ratus muslim. Memang pasukan Islam menjelma dalam gambaran keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Dan awalnya sebelumnya itu cuma 70 ya. Karena banyak orang yang orang-orang munafik yang membelot yang nggak jadi gitu. Setelah pasukan Quraisy mengerahkan semua tenaganya untuk menghadang serangan pasukan Islam, mereka pun merasakan lemah dan frustasi serta hilanglah semangat mereka sehingga tidak satu pun dari mereka yang berani mendekati panji-panji peperangan yang telah jatuh setelah terbunuhnya Shawab dan membawanya supaya pertempuran berlangsung di sekitarnya. Dia takut ya. Jadi kalau dia nggak berani mengambil panji itu aja bendera perang ya, ya udah kalah namanya kan gitu. Mereka mulai mundur dan melarikan diri sambil melupakan apa yang mereka ucapkan di dalam diri mereka berupa balas dendam untuk menuntut kekalahan dari perang Badar tersebut. Ya. Setelah dirahmati Allah, Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada pasukan Islam dan memenuhi janjinya pada mereka. Mereka membabat pasukan musuh dengan pedang-pedang hingga berhasil mengusir mereka dari perkemahan mereka dan kekalahan tidak diragukan lagi. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari bapaknya bahwa ayahnya berkata, demi Allah, aku telah melihat gelang kaki Hindun binti Utbah dan teman-teman wanitanya karena berlarian tunggang langgang dan hampir saja mereka tertangkap. Ya, ini dalam kitab Ibnu Hisham bab 2 halaman 75. Dan di dalam hadis Al-Barra bin Aziz yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ia berkata, ketika kami bertemu mereka melarikan diri, bahkan aku melihat para wanita terlatih
atau tertatih-tatih ya di bukit sambil mengangkat betis-betis mereka hingga tampak pula gelang kaki mereka. Ini ada dalam Sahih Bukhari bab 2 halaman 579. Pasukan Islam mengejar pasukan musyrikin, menghujani mereka dengan senjata dan mengumpulkan harta rampasan perang. Ya. Nih, demikian ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kesalahan yang fatal bagi para pemanah. Ketika pasukan Islam yang sedikit itu untuk kedua kalinya mencatat kemenangan besar atas Mekah, suatu kemenangan yang tidak kalah mengesankannya daripada kemenangan yang mereka peroleh di perang di Medan Badar. Terjadilah kesalahan fatal dari mayoritas pasukan pemanah hingga membalikan total keadaan dan menyebabkan kerugian besar pada pasukan Islam. Bahkan hampir saja menjadi penyebab terbunuhnya Nabi SAW. Hal ini benar-benar telah memberikan kesan buruk bagi kredibilitas dan kewibawaan yang telah mereka nikmati setelah perang Badar. Itulah akibatnya anak buahnya istilahnya, pasukannya nggak patuh ya, padahal udah diperintahkan seperti itu. Kalau patuh ya aman. Tapi itulah ya, Allah juga ingin menguji umatnya ya, bagaimana seharusnya terhadap pemimpin itu. Setelah kita sebutkan di atas ya, sebelumnya ya, ada teks perintah-perintah tegas oleh Rasulullah SAW ya, yang diberikan kepada pasukan pemanah agar mereka tetap di tempat mereka di gunung dalam situasi apapun, baik menang ataupun kalah. Ya, tetapi meski ada perintah-perintah yang demikian keras, ketika mereka melihat pasukan Islam sedang mengumpulkan ghanimah atau rampasan musuh, ego mereka yang cinta dunia menang. Sebagian mereka sebagian berkata kepada yang lain, ghanimah, para sahabat kalian telah menang. Ya, jadi karena tadi ya, nafsu dunia ya. Padahal sebenarnya sahabat yang lain udah ngumpulin. Toh nanti juga akan dibagi rata ya, nggak perlu mungut-mungut sendiri. Tapi itulah karena keserakan manusia ya, gitu. Teriakin ghanimah. Jadi para sahabat akhirnya terpengaruh. Ya. Para sahabat, kalian telah menang, katanya gitu. Apalagi yang kalian tunggu? Adapun komandan mereka Abdullah bin Jubair ini benar-benar telah mengingatkan mereka akan perintah-perintah Rasulullah SAW. Ia berkata, apakah kalian lupa pesan Rasulullah kepada kalian? Masih aja nggak dengar ya. Tetapi mayoritas pasukan tidak peduli sama sekali akan peringatan ini. Mereka berkata, demi Allah kami akan bergabung dengan mereka hingga kami akan memperoleh harta rampasan. Rampasan perang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib bab 1 halaman 426 ya. Kemudian 40 prajurit atau lebih dari pasukan pemanah itu meninggalkan posisi mereka di bukit dan bergabung dengan mayoritas pasukan untuk ikut bersama mereka mengumpulkan ghanimah. Dengan demikian, bagian belakang pasukan Islam tidak terlindungi. Mereka ya tidak terlindungi oleh pemanah-pemanah tadi ya. Karena pasukan pemanah itu tidak tersisa kecuali Ibnu Jubair dan 9 anak buahnya atau kurang dari itu. Ya. Komandannya tetap dia di atas itu, tapi karena sedikit ya, mereka tetap di posisi tersebut. Ya, bertekad terus dia ingin tidak turun ya, karena nunggu perintah dari nabinya SAW. Inilah akibat tidak patuh kepada pemimpinnya. Akibatnya Allah kasih ganjaran. Ya.
Kita juga kalau nggak patuh kepada sunnah-sunnah Nabi, Allah akan azab nanti ya, di dunia maupun di akhirat gitu. Kalau dia menyelisih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab Khalid bin Al-Walid membuat strategi pengepungan terhadap pasukan Islam. Ya, setelah dia tahu nih kondisinya pemandu udah nggak ada, dia bikin lagi strategi ya. Khalid bin Al-Walid memanfaatkan kesempatan emas ini. Ia berputar dengan sangat cepat sehingga sampai di belakang pasukan Islam. Tidak berapa lama kemudian ia pun membantai Abdullah bin Jubair dan anak buahnya lalu menyerbu pasukan Islam dari arah belakang mereka. Pasukan berkuda anak buah Khalid bin Al-Walid berteriak sehingga pasukan musyrikin yang kalah itu tahu adanya perkembangan baru. Maka mereka berbalik ke arah pasukan Islam. Setelah seorang wanita mereka, ya, Amroh binti Alqamah Al-Harithah berlari dengan cepat dan mengangkat panji pasukan musyrikin yang tergeletak di tanah, sehingga orang-orang musyrik berkumpul di sekelilingnya dan mengerumuninya. Sebagian mereka memanggil sebagian yang lain hingga mereka berkumpul untuk menyerang pasukan Islam dan mereka pun bertahan ya. Dengan penuh semangat tentunya mereka ya. Karena ada serangan balik ya. Gitu. Ini bahaya, hampir mati ya Nabi SAW. Mereka penuh semangat untuk menghadapi pertempuran tersebut sehingga pasukan Islam terkepung dari depan dan belakang, terjepit di tengah-tengah medan pertempuran. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, makanya kalau kalian nggak taat perintah, sekali lagi itulah akibatnya ya. Kemudian masuk bab sikap ksatria Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi taktik pengepungan tersebut ya. Khalid bin Walid ini ya. Nanti sih masuk Islam sih dia. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok kecil yaitu 9 orang sahabatnya. Ya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim bab 2 halaman 107 bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud berada bersama 7 orang Ansor dan 2 orang dari Quraisy. Ya. Di bagian belakang pasukan Islam, ya, beliau sedang mengawasi mereka yang sedang membunuh dan mengejar pasukan musyrikin. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang artinya sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Ali Imran ayat 153 ya. Dalilnya ya. Jadi di bagian belakang pasukan Islam itu ya. Ketika secara tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid tadi ya. Di hadapan beliau ada 2 pilihan. Yang pertama, beliau menyelamatkan diri dengan cepat bersama 9 sahabatnya ke tempat perlindungan yang aman dan membiarkan pasukan yang terkepung menuju takdirnya ya, yang tertulis. Sedang yang kedua mempertaruhkan nyawanya dan menyeru para sahabatnya agar berkumpul di sekitarnya. Kemudian bersama mereka membentuk front ya, yang kuat untuk beliau menggunakan atau membuka jalan ke arah bukit-bukit Uhud bagi para pasukannya yang terkepung tersebut ya. Di sana tampaklah kejeniusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberaniannya yang tiada tanding. Beliau mengeraskan suaranya memanggil para sahabatnya, "Wahai hamba-hamba Allah," dengan teriakannya. Beliau tahu bahwa orang-orang musyrikin akan mendengar suara beliau sebelum didengar oleh orang-orang Islam. Ya. Tapi beliau memanggil dan menyeru mereka dengan mempertaruhkan jiwanya dan pada situasi yang genting tersebut. Benar saja pasukan musyrikin mengetahui keberadaan beliau, maka mereka pun merangsek ke arahnya ya, sebelum kaum muslimin sampai kepada beliau. Luar biasa strategi kafir gitu.
Tapi inilah cobaan ya dalam peperangan, cobaan dalam dunia ya, seperti itu. Tapi kalau udah di akhirat udah nggak ada lagi cobaan, tinggal hisab dan azab ya. Kalau kita selamat, kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari azab yang mengerikan ya. Mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah ya, kita dimasukkan ke surga Allah tanpa hisab ya. Begitu juga orang tua kita, mertua kita, istri dan anak kita, serta keluarga-keluarga kita ya. Dimasukkan Allah ke surga Firdaus tanpa hisab ya. Benar saja pasukan musyrikin mengetahui keberadaan beliau. Itu tadi ya. Maka mereka pun mengerangsek ke arahnya. Kemudian sekarang bab berikutnya yaitu perselisihan pasukan Islam dalam bersikap. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, keadaan sekelompok pasukan Islam setelah mereka berada dalam pengepungan menjadi kehilangan akal sehat. Mereka tidak memikirkan kecuali diri mereka sendiri. Mereka memilih melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Mereka tidak tahu hikmah apa di balik ini semua. Di antara kelompok ini, ada yang lari ke arah Madinah dan masuk ke dalamnya. Sebagian lainnya lari ke atas gunung dan sebagian yang lain berlari ke arah pasukan musyrikin. Sehingga mereka bercampur dengan mereka. Kedua pasukan berbaur dan tidak dapat dibedakan sehingga terjadilah pembunuhan antara sesama prajurit Islam. Masya Allah ya. Karena panik ya, kacir gitu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada perang Uhud pasukan musyrikin kalah telak. Maka iblis berteriak, wahai hamba-hamba Allah, lihatlah ke belakang kalian, waspadalah serangan dari belakang kalian. Maka barisan di depan pun berbalik ke arah belakang mereka dan barisan belakang akhirnya saling bunuh ya. Hudzaifah sadar, ia melihat, ia berhadapan dengan bapaknya ya. Hudzaifah ini berhadapan dengan bapaknya Al-Yaman. Maka ia berkata, wahai para hamba Allah, bapakku, dia bilang gitu. Aisyah berkata, demi Allah, mereka tidak mau berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya. Maka Hudzaifah berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Arwah berkata, demi Allah, dalam diri Hudzaifah senantiasa ada kebaikan hingga ia menemui Allah. Ini ada dalam Sahih Bukhari ya, bab 1 halaman 539 dan Fathul Bari juga bab 7 halaman 351, 352 dan 363 dan 362. Selain Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ingin membayar diat atau ganti rugi atas terbunuhnya bapaknya Hudzaifah tersebut. Kemudian Hudzaifah menjawab, aku bersedekah dengan diatnya untuk orang-orang Islam. Hal itu menambah kebaikan Hudzaifah di sisi Nabi SAW. Ya. Bisa juga dirujuk ke kitab Mukhtasar Siratul Rasul ya, Syekh Abdullah bin Najdi halaman 236. Itu kisahnya ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kelompok ini terjadi kekalutan yang tidak terperkirakan ya. Mereka dikuasai oleh kekacauan, panik ya, kucar-kacir. Banyak dari mereka yang bingung, tidak mengetahui kemana harus bergerak. Ketika mereka dalam situasi seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, padahal enggak terbunuh ya. Maka lenyaplah sisa kesadaran mereka dan runtuhlah semangat juang mereka, atau hampir runtuh di dalam diri mereka kebanyakan ya. Gitu. Ya, kebanyakan anggota kelompok itu yang mendengar langsung lemah ya. Maka sebagian dari mereka berhenti berperang, melemparkan senjata-senjatanya dengan pasrah, dan sebagian yang lain berpikir untuk menghubungi Abdullah bin Ubay ya, gembong kaum munafik ini ya, agar ia dapat meminta jaminan keamanan untuk mereka.
kepada Abu Sufyan. Tuh. Karena dia pikir Abu Bakar sudah mati ya. Ada yang teriak, Muhammad telah wafat, Muhammad telah wafat. Kemudian saudara rahmat Allah, Anas bin An-Nadir melewati mereka dalam keadaan mereka telah melemparkan senjata. Kemudian dia berkata, apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Rasulullah SAW telah terbunuh. Ia bertanya, apa yang akan kalian lakukan sepeninggal beliau? Ya, nyerah begitu saja. Bagaimana Islam kalian gitu? Bagaimana baiat kalian? Bagaimana perjanjian kalian kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian bangkit, kata apa? Anas bin An-Nadir ya. Bangkit dan matilah seperti kematian Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu atas apa yang mereka orang-orang Islam perbuat. Aku berlepas diri kepadamu atas apa yang mereka orang-orang musyrikin lakukan. Kemudian ia maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Ia berkata, mau kemana wahai Abu Amir? Anas menjawab, aku mencium bau surga wahai Sa'ad. Aku mendapatinya ada di balik Uhud. Kemudian ia pergi dan memerangi pasukan musyrikin hingga gugur. Ia tidak dikenali kecuali setelah dikenali oleh saudara perempuannya selesai perang melalui jari jemarinya. Ada tanda di situ ya. Sementara di badannya ada 80 lebih tusukan. Ya, baik karena tusukan tombak, sabetan pedang, dan hujaman anak panah. Ya, ada di kitab di Jadul Ma'ad ya, bab 2 halaman 93. Kemudian saudara rahmat Allah, Sabit bin Dahdad ya, menyerukan kaumnya dan berkata, wahai kaum Ansor, jika Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah hidup, tidak mati. Masih terus mereka ya, kalau yang imannya kuat ya gitu. Peranglah demi agama kalian, karena sesungguhnya Allah akan memenangkan dan menolong kalian. Maka bangkitlah beberapa orang dari kalangan Ansor, lalu ia dan para sahabatnya menyerang pasukan berkuda Khalid yang terus memerangi mereka hingga akhirnya dibunuh oleh Khalid dengan tombak dan terbunuh pula sahabat-sahabatnya. Ya. Seorang dari kalangan Muhajirin melewati seorang dari kalangan Ansor yang datang berlumuran darah. Ia berkata, wahai Fulan, apakah engkau merasa bahwa Muhammad telah gugur? Orang Ansor itu menjawab, jika Muhammad telah mati, ia telah menyampaikan risalah, maka berperanglah kalian demi agama kalian. Ada di dalam kitab Jadul Ma'ad ya. Jadul Ma'ad bab 2 halaman 96. Dengan jiwa patriotisme dan motivasi seperti ini, pulihlah semangat juang para prajurit Islam dan kembalilah kesadarannya dan akal sehatnya mereka meninggalkan pemikiran tentang menyerah atau menghubungi Abdullah bin Ubay tersebut ya. Nggak jadi ya, tadinya punya niat seperti itu. Mereka mengambil lagi senjata mereka, menyerbu barisan pasukan musyrik dan berupaya menerobos jalan menuju posisi komandan. Ya, mereka telah mendengar bahwa berita tentang terbunuhnya Nabi Muhammad SAW adalah berita bohong dan palsu. Hal itu menambah kekuatan yang ada pada diri mereka. Mereka pun berhasil lolos dari kepungan dan berhasil berkumpul di seputar tempat yang kokoh setelah bertempur dengan sengit dan berperang dengan keberanian yang luar biasa. Di sana ada kelompok ketiga yang tidak mempedulikan apapun kecuali Rasulullah SAW. Kelompok ini telah pergi mendekati Rasulullah SAW ketika taktik penggempuran atau pengepungan ya, yang baru saja dilaksanakan. Di barisan depan kelompok ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, dan lainnya. Mereka sebelumnya ada di barisan depan para penyerang, tetapi ketika merasa bahaya mengancam Nabi SAW, ya, mereka pindah ke barisan depan tentara yang bertahan tersebut. Ya. Kisahnya seperti itu.
Ya. Saudaraku kaum muslimin yang rahmat Allah, ya. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu kedahsyatan pertempuran di sekitar Rasulullah, karena para sahabat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kelompok-kelompok itu menghadapi taktik pengepungan dan terjepit di tengah-tengah pasukan musyrikin, pertempuran sengit terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Ya. Telah kita sebutkan di atas bahwa pasukan musyrikin ketika memulai taktik pengepungan, tidak ada yang bersama Rasulullah SAW kecuali 9 orang. Ya, di antaranya Abu Bakar tadi ya, Umar. Maka ketika beliau memanggil orang-orang Islam, mendekatlah kemari, aku Rasulullah. Orang-orang musyrik mendengar suara beliau, maka mereka merangsek ke arah beliau dan menyerangnya dengan segala kekuatan mereka. Ya. Mereka mengepung beliau SAW sebelum satu pun dari pasukan Islam kembali mendekati beliau. Maka terjadilah pertempuran sengit antara orang-orang musyrik dan ke-9 sahabat tersebut. Di dalamnya tampaklah ungkapan cinta, pengorbanan, patriotisme, dan kepahlawanan yang tiada tara. Luar biasa sahabat ya. Gitu. Apapun yang terjadi, yang penting Rasulullah bisa mereka lindungi. Walaupun Rasulullah akhirnya terluka juga ya. Namanya manusia ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pada perang Uhud terpisah dari pasukan bersama 7 orang dari kalangan Ansor dan 2 orang dari suku Quraisy. Maka ketika pasukan musyrikin menyerang beliau, beliau bersabda, siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyentuh kami, maka baginya surga. Atau dia menjadi temanku di surga. Maka majulah salah seorang dari Ansor dan bertempur hingga gugur. Kemudian mereka menyerang beliau lagi. Beliau berkata, siapa yang mau menghadang mereka agar tidak menyentuhku, agar tidak menyentuh kami, maksudnya gitu, maka baginya surga. Atau dia menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang dari Ansor yang selanjutnya bertempur hingga gugur. Begitulah seterusnya hingga gugurlah ke-7 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kedua sahabatnya yang dari Quraisy, alangkah tulusnya sahabat-sahabat kita itu. Ya, Ansor ya. Dari Ansor 7 orang, dari sahabat Al-Muhajirin, dari Muhajirin ya cuma 2 orang, itu Abu Bakar, Utsman. Kan ada Ali ya sebelumnya itu tadi. Nah, dan dalam Sahih Muslim bab Ghazwah Uhud bab 2 halaman 107. Prajurit terakhir dari ke-7 orang itu adalah Imarah bin Yazid bin As-Sakan, bertempur hingga ia penuh dengan luka dan gugur ya. Sesaat kemudian datanglah sekelompok prajurit Islam ke arah Nabi SAW. Mereka menjauhkan orang-orang kafir itu dari dekat Imarah dan mendekatkannya kepada Rasulullah SAW. Beliau membantainya atau juga menghajarnya dengan kakinya. Ia pun mati dalam keadaan pipinya di atas kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh kisahnya ya, seperti itu. Sekarang masuk ke bab saat-saat paling sulit dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah gugurnya Ibnu As-Sakan ya, dari Ansor tadi ya, Rasulullah SAW hanya tinggal bersama 2 orang Quraisy. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Utsman, ia berkata, tidak tersisa bersama Nabi SAW pada salah satu pertempuran tersebut kecuali Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Ya, dalam Sahih Bukhari ini ya. Babnya 1 halaman 527, bab 2 halaman 571. Ya. Itu adalah saat paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW dan kesempatan emas bagi pasukan kaum musyrikin. Ya. Mereka tidak menunggu lama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Mereka memfokuskan serangan pada Nabi SAW dan sangat berambisi membunuh beliau.
beliau dilempar batu oleh Utbah bin Abu Waqqas dan mengenai lambungnya. Gigi seri beliau sebelah kanan bagian bawah juga terkena dan bibir bawahnya juga terluka. Kemudian Abdullah bin Shihab Az-Zuhri maju ke depan beliau dan melukai beliau di dahinya. Kemudian datanglah prajurit penunggang kuda yang sombong, Abdullah bin Qom'ah. Ia membabat pundak Nabi SAW dengan pedang dengan babatan yang keras. Yang karena sabatan itu beliau mengeluh kesakitan lebih dari sebulan. Tetapi sabatan itu tidak merobek dua baju besi beliau. Lalu ia memukul dengan keras bagian atas pipi beliau seperti pukulan pertama, ya. Hingga dua lingkaran gelang topi besi Nabi SAW masuk ke pipi beliau, ya. Rasakan pukulan ini, kata Ibnu Qom'ah tadi, ya, orang yang sombong ini, ya. Rasulullah SAW berkata sambil mengusap darah dari wajahnya, semoga Allah menghinakan dirimu, ya. Sungguh Allah mendengar doa Rasulullah SAW. Dari Ibnu Ais bahwa Ibnu Qom'ah pulang menemui keluarganya lalu melihat kambing-kambingnya dan ia mendapatinya di puncak sebuah gunung. Ia pun masuk ke rumunan mereka. Tiba-tiba ia diserang oleh kambing-kambing jantannya dan menanduknya hingga ia terlempar dari puncak gunung dan remuklah ia. Ini ada dalam bab Fathul Bari, ya. Bab 7 halaman 373. Sedang dalam riwayat At-Tabari disebutkan kemudian Allah mengirim kepadanya seekor kambing gunung jantan, lalu kambing tersebut terus menandukinya hingga membuatnya remuk. Ini ada Fathul Bari bab 7 halaman 366. Jadi ada dua riwayat, ya. Itu karena doa Rasulullah, ya. Dia mengatakan semoga Allah menghinakan kamu, gitu, kepada Som'ah tadi, ya, kepada Ibnu Qom'ah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa gigi istri Nabi SAW patah, kepalanya terluka dan darah mengalir darinya. Kemudian beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung sedang mereka melukai wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, sedang dia menyeru mereka kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat atau surah Al-Imran ini, ya, ayat 128, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya tidak ada sedikit pun kamu memiliki hak campur tangan dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau azab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ini ada di Sahih Al-Bukhari bab 2 halaman 582 dan Sahih Muslim bab 2 juga, ya, halaman 108. Dalam riwayat At-Tabari disebutkan bahwa beliau pada hari itu berkata, kemarahan Allah menjadi atas suatu kaum yang membuat wajah Rasulullah SAW berdarah. Kemudian diam sebentar lalu berkata, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini adalah Fathul Bari bab 7 halaman 373, ya. Dalam Sahih Muslim beliau berkata, wahai Tuhanku, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini ada Sahih Muslim bab Ghazwah Uhud, ya, bab 2 108. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Qadi Iyad beliau berkata, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Itu, ya. Ya, ini Nabi padahal sudah disakit, ya, dia, tapi dia tetap mendoakan orang yang menyakitinya.
Tak diragukan lagi bahwa pasukan musyrikin ingin menghabisi Rasulullah SAW. Hanya saja dua orang Quraisy, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Tolha bin Ubaidillah, melakukan sikap kepahlawanan yang tiada tara dan bertempur dengan keberanian yang tiada duanya, sehingga mereka tidak memberi peluang bagi pasukan musyrikin untuk merealisasikan tujuannya, padahal mereka hanya berdua saja. Namun keduanya merupakan pemanah Arab yang ulung. Maka keduanya pun memanahi lawan hingga mengusir kelompok orang-orang musyrik dari dekat Rasulullah SAW. Adapun Sa'ad bin Abu Waqqas, maka Rasulullah SAW ikut membukakan sarung anak panahnya untuknya dan berkata, "Tembakkan panahmu, aku siap menembusmu dengan ibu dan bapakku." Ya, ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab 1 halaman 47 dan bab 2 halaman 580-581. Dan yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa adalah bahwa Nabi SAW tidak menggabungkan bapak ibunya untuk membela seorang pun selain Sa'ad. Ya, dalam Sahih Bukhari ya. Tentang Tolha bin Ubaidillah, Imam An-Nasai telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah kisah pengepungan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW yang kala itu bersama sekelompok orang-orang Ansor. Ya. Kemudian Jabir berkata, kaum musyrikin berhasil mendekati Rasulullah SAW, maka beliau berkata, "Siapa yang menghadapi mereka?" Berkata Tolha, "Aku." Kemudian Jabir mengisahkan tentang majunya orang-orang Ansor, ya, menghadapi lawan hingga akhirnya mereka gugur di satu persatu. Sama seperti yang kita sebutkan di atas dari riwayat Imam Muslim, tatkala orang-orang Ansor gugur keseluruhan, Tolha pun maju menghadap musuh. Jabir berkata, kemudian Tolha bertempur bagaikan 11 orang sehingga akhirnya tangannya terkena bacokan dan jari jemarinya putus. Dia pun berkata, "Aduh." Maka berkatalah Nabi, "Andai engkau mengatakan bismillah, niscaya para malaikat mengangkatmu dan orang-orang akan melihat." Berkata Jabir, kemudian Allah mengusir orang-orang musyrik. Sedangkan pada riwayat Al-Hakim di dalam Al-Iqlil disebutkan bahwa Tolha pada perang Uhud tersebut terluka sebanyak 39 atau 35 tikaman. Sedang jari jemarinya putus, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, ini adalah Fathul Bari ya. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim. Ya. Dia berkata, "Aku melihat tangan Tolha terpotong. Dengan tangan itu ia melindungi Nabi SAW pada perang Uhud." At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pada hari itu berkata tentang Tolha, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas bumi, maka hendaknya lihatlah Tolha bin Ubaidillah." Ini ada dalam Sahih Tirmidzi ya, Sunan Tirmidzi, Manakik, hadisnya nomor 3740, Ibnu Majah Al-Muqaddimah hadis ya, nomor 125, dan Ibnu Hisham bab 2 halaman 82. Itu ya. Abu Daud dan At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar jika ingat perang Uhud, ia berkata, "Hari ini semuanya merupakan pertempuran Tolha." Betul di dalam kitab Fathul Bari ya. Abu Bakar juga bersenandung tentangnya, "Wahai Tolha bin Ubaidillah, sungguh engkau berhak masuk surga dan duduk di atas mutiara yang indah." Masya Allah ya, itu syahid ternyata. Dalam situasi mendebarkan dan saat yang sulit itu, Allah menurunkan pertolongannya secara gaib. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW pada perang Uhud ditemani dua orang yang berperang membelanya. Mereka memakai baju berwarna putih. Mereka berperang dengan sangat gagah. Aku tidak pernah melihatnya." Rupanya malaikat ya, baik sebelum atau sesudah perang. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan mereka adalah Jibril dan Mikail ya. Masya Allah ya.
Kemudian bab berikutnya awal berhimpunnya para sahabat di sekitar Rasulullah SAW. Rentetan peristiwa di atas terjadi dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Terbukti para sahabat terpilih Nabi atau sahabat pilihan Nabi SAW yang berada di barisan depan pasukan Islam ketika perperangan hampir tidak tahu perkembangan situasi atau mendengar suara beliau SAW, sehingga dengan demikian mereka segera mendekat kepada beliau agar tidak menimpanya apa yang tidak mereka kehendaki. Mereka baru mencapai posisi beliau ketika beliau telah menderita luka-luka dan 4 orang Ansor telah terbunuh. Prajurit ketujuh telah terluka parah ya. Sedang Sa'ad dan Tolha berjuang mati-matian ketika telah tiba di dekat beliau. Mereka membuat pagar dari tubuh sedangkan senjata mereka di sekitar beliau. Mereka sangat serius dalam melindungi beliau SAW dari gempuran musuh dan menangkis serangan mereka. Orang pertama yang kembali ke dekat beliau adalah sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, ketika terjadi perang Uhud, seluruh prajurit lari meninggalkan Nabi SAW. Aku adalah orang pertama yang kembali mendekati Nabi SAW. Aku melihat di depan beliau ada seorang pria yang membela dan melindungi beliau. Aku berkata dalam hati, semoga engkau Tolha, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Hal itu aku katakan karena terlewatkan dariku beberapa peristiwa. Aku berkata dalam hati, jika dia adalah pria dari kaumku, tentu lebih aku sukai. Ya, tidak berapa lama Abu Ubaidah ya, bin Al-Jarrah menyusulku. Ia berlari cepat seperti seekor burung sehingga dapat menyusulku. Maka kami bergegas ke arah Nabi SAW. Ternyata di hadapan beliau Tolha terkapar. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudara kalian, ia berhak mendapatkan surga. Nabi SAW telah terkena panah di tulang pipinya sehingga 2 keping lingkaran topi besinya masuk ke dalamnya. Maka aku pun maju untuk mencabut keduanya dari pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Ubaidah berkata, aku memintamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkanlah aku yang mengambilnya. Abu Bakar melanjutkan, kemudian Abu Ubaidah mencabut dengan mulutnya, lalu ia menggerak-gerakkan dengan pelan karena takut menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian ia mencabut anak panah dengan mulutnya, maka tanggallah gigi seri Abu Ubaidah. Abu Bakar melanjutkan, lalu aku maju kembali untuk mengambil yang satu lagi. Tetapi Abu Ubaidah berkata lagi, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarlah aku yang mencabutnya. Abu Bakar berkata lagi, kemudian dia mencabutnya dengan menggerakkannya hingga ia dapat mencabutnya. Maka bergeraklah gigi seri Abu Ubaidah yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu, ia telah berhak mendapatkan surga. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, maka kami mendekati tubuh Tolha untuk mengobatinya. Ia telah terkena balasan tikaman. Ini juga menunjukkan sejauh mana kecakapan Tolha pada hari itu dalam pertempuran dan peperangan. Pada saat-saat yang genting tersebut, di sekitar Nabi SAW telah berkumpul sekelompok orang yang terdiri dari pahlawan Islam. Di antara mereka adalah Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abu Thalib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, Bapak Abu Sa'id Al-Khudri, serta Ummu Umaroh, Nasibah binti Ka'ab Al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Al-Khattab, Khatib bin Abu Balto'ah, dan Abu Tolha. Ini sudah dilindungi oleh sahabat ya. Kemudian masuk ke bab berikutnya, menguatnya tekanan pasukan Quraisy ya. Jadi sebagaimana jumlah pasukan kaum musyrikin bertambah setiap saat, maka tentu saja
menguat pula serangan mereka dan bertambahlah tekanan mereka terhadap pasukan Islam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh di salah satu lubang yang dipergunakan Abu Amin di si Pasik tadi ya, untuk menjebak beliau hingga hingga terkelupaslah lutut beliau. Maka Ali menarik beliau dengan tangannya, lalu beliau digandeng oleh Tolha bin Ubaidillah hingga dapat berdiri tegak. Nafi bin Jubair berkata, aku mendengar seorang dari kaum muhajirin berkata, aku terlibat dalam perang Uhud. Aku melihat anak panah datang dari berbagai arah dan Rasulullah SAW ada di tengah medan perperangan. Semua anak panah meleset dari beliau. Pada hari itu aku melihat Abdullah bin Shihab Az-Zuhri berkata, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Aku tidak selamat jika ia selamat. Padahal Rasulullah SAW ada di sampingnya. Tidak ada seorang pun bersamanya. Lalu beliau melewatinya. Maka ia pun dicaci oleh Sofwan karena ketidaktahuannya akan keberadaan Rasulullah SAW. Dari sebelahnya ya. Itu Allah yang melindungi juga. Ia berkata, demi Allah aku tidak melihatnya. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa ia benar-benar berlindung dari incaran kita. Kemudian kami berempat pergi berjanji dan sepakat untuk membunuhnya, namun ternyata kami tidak bisa mewujudkannya. Ya, ini ada Zadul Ma'ad ya, bab 2 halaman 97. Ya, Allah yang melindunginya ya, sehingga mereka tidak kelihatan. Sehingga Rasulullah tidak terlihat, berada di sebelahnya ya. Sekarang bab kepahlawanan yang langka ya. Ya. Pasukan Islam mempersembahkan kepahlawanan kepada pasukan Islam mempersembahkan kepahlawanan yang tiada duanya dan pengorbanan yang menakjubkan. Ya. Sejarah belum pernah mencatat hal yang semisal. Abu Tolha menjadikan dirinya pagar di depan Rasulullah SAW dan membusungkan dadanya untuk menjaganya dari panah-panah musuh. Anas berkata, ketika perang Uhud terjadi, orang-orang menjauhi Rasulullah SAW. Abu Tolha berdiri di depan beliau untuk melindunginya dengan perisai kulitnya. Ia adalah seorang pemanah yang sangat lihai. Pada hari itu ia mematahkan 2 atau 3 buah busur. Dan ada seorang yang lewat di dekatnya dengan satu tabung anak panah. Maka beliau berkata, berikanlah anak panah tersebut kepada Abu Tolha. Anas berkata lagi, Nabi SAW mengawasi musuh-musuh. Maka Abu Tolha berkata, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, janganlah engkau mengawasi musuh, nanti engkau terkena panah. Karena biarlah leherku yang terkena asal bukan lehermu. Gitu katanya ya. Dari Anas juga ia berkata, Abu Tolha bersama Nabi SAW melindungi diri dengan satu buah tamang. Abu Tolha adalah orang yang ahli memanah. Jika ia memanah, Nabi SAW mengawasinya dan melihat sasaran anak panahnya, tepat kepada sasarannya. Abu Dujana berdiri di depan Rasulullah SAW. Ia menjadikan punggungnya sebagai perisai ya. Beliau anak panah mengenainya dan ia tetap tidak bergerak. Hatib bin Abi Baltoh mengejar Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan gigi seri Nabi SAW yang mulia itu, lalu menghantamnya dengan pedang sehingga terpenggal kepalanya. Kemudian ia mengambil kuda dan pedangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sangat berambisi membunuh saudaranya ya, Utbah ya. Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan giginya itu ya, dia akan dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya ya. Utbah, saudaranya Utbah tadi itu ya. Tetapi tidak berhasil, yang berhasil membunuhnya justru Hatib. Ya. Sahal bin Hunayf adalah orang yang seorang pemanah yang pemberani.
ia telah bersumpah kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur sampai mati. Kemudian ia melakukan suatu peranan hebat ya, dalam memerangi pasukan musyrikin. Rasulullah SAW pada waktu itu juga memanah dengan tangannya sendiri, diriwayatkan oleh Qatadah bin An-Nu'aim bin An-Nu'man bahwa Rasulullah SAW melepaskan anak panah dari busur hingga patahlah kedua ujungnya. Kemudian ia diambil oleh Qatadah bin An-Nu'man yang pada waktu itu ada di dekatnya. Matanya pada waktu itu terluka, biji matanya keluar menggantung di pipinya. Maka Rasulullah SAW mengembalikannya dengan tangannya hingga menjadi mata yang indah dan paling tajam. Masya Allah ya, udah keluar, diambil sama Rasulullah, dimasukin lagi, bisa lihat lagi malah tambah bagus ya. Itulah mukjizat juga, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf pada hari itu juga bertempur hingga mulutnya terluka dan pecah. Ia terluka dengan 20 luka atau lebih. Sebagian luka itu menimpa bagian kakinya sehingga ia pincang. Kemudian Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'ad Al-Khudri, menghisap darah dari pipi Nabi SAW hingga ia berhasil membersihkannya. Maka Nabi berkata, semburkanlah ia. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak akan menyemburkannya untuk selama-lamanya. Kemudian dia berbalik untuk bertempur. Nabi SAW pun berkata, barang siapa ingin melihat seorang penghuni surga, maka hendaklah ia melihat laki-laki ini. Maka ia pun gugur sebagai syahid. Ya. Luar biasa ya, dalam keadaan peperangan aja Nabi masih berdialog ya. Padahal itu perang berkecamuk ya. Ummu Amarah pun bertempur. Dia menghadang laju Ibnu Qom'ah bersama beberapa prajurit Islam. Ia dibabat oleh Ibnu Qom'ah di pundaknya dengan babatan yang meninggalkan luka yang dalam, dan ia pun balas memukul Ibnu Qom'ah dengan pedangnya. Beberapa pukulan, tetapi karena ia memakai 2 baju besi, maka ia pun selamat. Ummu Amarah terus berperang hingga terluka dengan 12 luka. Kemudian kisah Mus'ab bin Umair bertempur dengan ganas sekali. Dia melihat atau melindungi Nabi SAW dari serangan Ibnu Qom'ah dan teman-temannya. Ketika itu panji perang berada di tangannya. Mereka menambatkan senjata ke tangan kanannya hingga terputus. Ya, tangannya terputus ya karena dibabat oleh pedang. Lalu ia mengambil panji dengan tangan kirinya dan menghadap musuh dengan tegar hingga tangan kirinya terpotong. Kemudian dia memeluknya dengan dada dan lehernya hingga akhirnya ia gugur, dan orang-orang yang membunuhnya adalah Ibnu Qom'ah. Ia menyangka bahwa Mus'ab adalah Rasulullah SAW karena kemiripannya dengan beliau. Setelah itu ia kembali ke pasukan musyrikin sambil berteriak, sungguhnya Muhammad telah mati. Padahal salah dia ya. Bab berikutnya yaitu isu terbunuhnya Nabi SAW dan pengaruhnya terhadap peperangan. Hanya beberapa saat setelah teriakan itu, tersiarlah kabar terbunuhnya Nabi SAW. Ini di pihak pasukan musyrikin dan pasukan Islam. Dan inilah saat sulit yang menyebabkan semangat ya, para sahabat yang terkepung melemah. Mental para sahabat yang tidak berada di dekat Rasulullah SAW runtuh, dan terjadilah kegamangan yang tak terkira dalam barisan mereka. 2 kali ya. Sebelumnya juga diisukan mati juga, tapi ternyata tidak. Mereka dikuasai oleh kekacauan dan keraguan, tetapi teriakan ini juga sedikit meredakan volume serangan-serangan pasukan musyrikin karena mereka menyangka telah sukses mencapai tujuan tertinggi mereka. Sehingga banyak dari mereka sibuk dengan mencincang orang-orang yang gugur dari pihak pasukan Islam. Ya. Ada untung ruginya juga ternyata ya isu itu. Kemudian setelah bab isu terbunuhnya Nabi, masuk ke bab
Rasulullah SAW melanjutkan pertempuran dan menguasai medan. Tatkala Mus'ab bin Umair gugur, Rasulullah SAW menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abu Thalib, maka ia bertempur dengan mati-matian dan sisa-sisa sahabat yang berada di sana menunjukkan keberanian mereka yang tiada tanding. Mereka menyerangnya dan bertahan. Pada saat itu Rasulullah SAW berhasil menerobos menuju pasukan beliau yang terkepung, maka beliau pun menuju ke tempat mereka. Maksudnya Ka'ab bin Malik mengetahui keadaan beliau. Dia adalah orang pertama yang mengetahui kedatangannya, maka ia menyandang sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah SAW." Rasulullah SAW memberi isyarat agar dia diam. Hal ini dilakukan supaya pasukan musyrikin tidak mengetahui posisi beliau. Tetapi suara ini sampai juga pada telinga pasukan Islam, maka mereka bergerak ke arah beliau. Sampai juga kepada telinga pasukan kafir maksudnya ya. Tuh. Mereka bergerak ke arah beliau hingga di sekitar beliau berkumpul sekitar 30 sahabat ya. Pasukan Islam ya maksudnya tadi. Setelah berkumpulnya mereka, Rasulullah SAW bergerak mundur secara teratur ke jalan setapak di gunung. Beliau menerobos jalan di tengah-tengah pasukan musyrikin yang menyerang ya. Pasukan musyrikin semakin bersemangat dalam menyerang beliau untuk menghalangi gerak mundur itu, tetapi mereka gagal ketika berhadapan dengan keberanian para singa Islam. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah, salah seorang prajurit musyrikin, mendekati Rasulullah SAW sambil berkata, "Aku tidak selamat jika ia selamat." Maka Rasulullah SAW bangkit untuk menghadapinya, tetapi kuda yang ia tunggangi terperosok ke salah satu lubang. Maka Al-Haris bin As-Sammah menyambutnya, menebas kakinya hingga membuatnya tertunduk, kemudian menghabisinya, melucuti senjata dan kembali bergabung bersama Rasulullah ya. Abdullah bin Jubair, prajurit lain dari pasukan Quraisy, menghadang Al-Haris bin As-Sammah dengan pedangnya dan menyabet pundak Al-Haris sehingga ia terluka, lalu dia diselamatkan oleh pasukan Islam. Namun akibatnya Abu Dujana, prajurit pantang mundur pemilik ikat kepala merah ini, menerjang Abdullah bin Jubair, lalu dengan pedangnya ia menyabetnya hingga memutuskan kepalanya ya. Ini kisah-kisah sahabat ya, yang luar biasa ya, diceritakan dalam bab ini satu persatu. Di tengah-tengah perang yang dahsyat ini, pasukan Islam mengantuk sebagian penentram dari Allah. Seperti diceritakan Al-Quran, Abu Talha berkata, "Aku termasuk orang yang diliputi kantuk pada perang Uhud, sehingga pedangku jatuh berkali-kali dari tanganku. Ia jatuh, lalu aku ambil, jatuh lagi, dan aku ambil lagi." Ini Sahih Bukhari, bab 2 ya, halaman 582. Dengan keberanian seperti itu, pasukan Islam dalam gerak mundur teratur sampai ke jalan setapak di gunung dan membuka jalan bagi sisa pasukan menuju tempat yang aman. Ini merupakan maksudnya menuju tempat yang aman ini ya. Mereka pun akhirnya menyusul Nabi SAW ke sana. Dengan demikian lumpuhlah kejeniusan Khalid ya, di hadapan kejeniusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bab terbunuhnya Ubay bin Khalaf ya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung di jalan setapak di gunung itu, beliau disusul oleh Ubay bin Khalaf sambil berteriak, "Di mana Muhammad? Aku tidak akan selamat jika ia selamat." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu dari kami boleh melawannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Biarkanlah dia." Maka ketika ia mendekat ke arah Nabi SAW, beliau mengambil tombak kecil milik Haris bin As-Sammah. Tatkala beliau mengambilnya dari Al-Haris, beliau bergerak cepat sehingga membuat para sahabat bercerai-berai menghindarinya. Bagaikan berterbangannya bulu dari punggung unta jika ia sedang menggerakkan
badannya. Kemudian beliau menghadang Ubay dan melihat tulang lehernya dari sela lubang yang ada di antara baju besi yang panjang dan topi besinya. Maka beliau menusuknya dengan tusukan yang membuatnya terlempar berkali-kali dari kudanya. Dan ketika ia kembali ke pasukan Quraisy dengan bekas tusukan kecil dari Nabi SAW, ya, sambil menahan mengalirnya darah, ia berkata, demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Mereka berkata kepadanya, demi Allah, hatimu telah copot. Demi Allah, engkau sedang diliputi rasa takut. Ya. Allah yang membuat dia rasa takut seperti itu, ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Sekali lagi, apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Ya, sekali kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa memetik atau mengambil manfaat dari penjelasan ini, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.